Untuk mengembalikan uang milik investor ini, ya kita masih membuka pintu, Bang. Begitu. Untuk bersama-sama. Atas permintaan LL dan manajemen. Sudah lama. Sudah bisa ngobrol dengan orang tuanya lagi. Dan sekarang katanya dengan bisa terpisah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutono dari Cirebon. Saya TKI di Jepang, Bang. Saya ingin bertanya kepada Bang Rapen, apakah ketika orang punya titel SH itu bisa menjadi penerima kuasa hukum suatu perkara tanpa punya hak imunitas, Bang? Kalau tidak bisa, dan ketika seseorang tersebut menjadi kuasa hukum suatu perkara, apakah sah, Bang, itu secara hukum? Terima kasih, Bang Rapen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutono dari Jepang. Perihal surat kuasa yang telah diatur dalam pasal 123 HIF dan 147 RBG, ya, dimana di sana tertuang jelas apa yang dimaksud dengan surat kuasa. Ya, surat kuasa adalah untuk memberikan hak keistimewaan kepada seseorang yang bercakap untuk menjalankan tugas, ya, sebagaimana yang dimintakan terkait dengan permasalahan hukum. Ya. Mengenai kuasa hukum, ya, tidak semua orang dapat menjadi kuasa hukum. Nah, yang dimaksud dengan kuasa hukum adalah orang-orang yang dianggap cakap untuk mewakili suatu lembaga maupun badan ataupun perseorangan untuk mewakili kepentingannya, membela kepentingannya terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum. Itu yang dimaksud dengan kuasa hukum. Siapa saja yang bisa disebut sebagai kuasa hukum? Kuasa hukum hanya dapat dikerjakan oleh seorang yang dianggap cakap melakukan pekerjaan hukum. Dalam hal ini adalah advokat, ataupun pengacara, ataupun konsultan hukum. Lantas apakah seorang sarjana hukum secara otomatis menjadi kuasa hukum? Tidak. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat telah diatur bagaimana cara untuk diangkat sebagai advokat. Seorang advokat tentunya adalah sarjana yang berpendidikan. Seorang advokat tentunya adalah orang yang lulus pendidikan tinggi hukum, ya, dan telah memenuhi syarat lulus ujian pendidikan advokat. Nah, seorang sarjana hukum itu tentunya dia harus menempuh yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Lalu kemudian setelah itu dia harus lulus, dinyatakan lulus ujian pendidikan advokat. Lalu kemudian dia dapat mengajukan diri untuk diangkat sumpahnya oleh pengadilan tinggi. Itu adalah alur untuk dapat dikatakan sebagai advokat. Jadi tidak semua orang yang lulus dengan predikat sarjana hukum otomatis menjadi kuasa hukum atau pengacara. Tidak. Bagaimana ketika ada seseorang, ya, yang hanya bermodal sarjana hukum, lantas dia menyebut dirinya adalah seorang kuasa hukum ataupun advokat. Nah, ini bukan 1-2 kali terjadi, ini sudah beberapa kali terjadi, ya. Seseorang yang mengaku-ngaku dirinya advokat ataupun pengacara. Nah, ini tentunya presiden buruk bagi dunia profesi advokat, ya. Karena sudah pasti seseorang yang mengaku advokat tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah klien yang dibelanya ataupun pemberi kuasa, dan kemudian merugikan dirinya sendiri. Dalam pasal 31 Undang-Undang 18 2003 telah mengatur ancaman pidana bagi seseorang yang mengaku sebagai advokat
atau membuat orang lain percaya bahwa dirinya adalah advokat dapat dihukum penjara 5 tahun atau denda 50 juta rupiah. Nah, bagi masyarakat atau bagi para pencari keadilan tentunya harus dapat mencermati ini. Selidiki dulu siapa yang saudara tunjuk sebagai kuasa hukum. Benarkah dia sebagai kuasa hukum yang sah menurut undang-undang, atau dia hanya seseorang yang baru lulus sarjana hukum? Jangan sampai saudara dirugikan karena hal-hal yang seperti ini yang tidak bertanggung jawab. Karena yang pasti kerugian saudara, permasalahan hukum yang saudara sedang hadapi mungkin saja tidak dapat selesai oleh karena yang saudara berikan kuasanya adalah bukan kuasa hukum yang sah menurut undang-undang. Jadi kepada sobat bisik-bisik juga cermati, apakah betul orang tersebut adalah advokat atau hanya sekedar omong kosong, ya. Jadi lewat penjelasan ini kiranya sobat bisik-bisik dan Pak Sutono dapat terbantu, ya, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kuasa, apa yang dimaksud dengan kuasa hukum, dan siapa saja yang dapat disebut sebagai advokat atau pengacara. Untuk permasalahan hukum tentunya harus dijalankan oleh seorang kuasa hukum yang telah diangkat sumpahnya. Kalau bisik-bisik, semoga dapat membantu bagi sobat bisik-bisik dalam mencari advokat betul-betul bertanggung jawab. Sekian dari kami, ikuti terus channel kami bisik-bisik. Jangan lupa tulis saran dan komentar saudara di kolom yang tersedia maupun email yang telah kami sediakan. Pesan kami, tetaplah menjadi bisik yang baik dan bertanggung jawab. Salam bisik-bisik.